Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali rasanya kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Bina Iman. Nah Bapak Ibu Saudara, renungan kita pada Bina Iman kali ini terambil dari surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai yang ke-21. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai yang ke-21. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam kehidupan manusia, biasanya masing-masing manusia atau setiap orang itu memegang adanya sebuah prinsip, adanya sebuah pedoman yang menjadi patokan di dalam kehidupan. Bagaimana manusia ini akan menjalani kehidupannya, berperilaku kepada sesama, kemudian menjadi dirinya seperti apa. Semua ini berdasarkan prinsip dan pedoman yang setiap pribadi ini pegang. Dan prinsip atau pedoman ini biasanya lahir dari berbagai hal yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Salah satunya adalah pengalaman iman atau pengalaman spiritual yang dialami oleh setiap manusia. Di dalam iman kita, iman Kristen, ada sebuah prinsip atau pedoman yang mungkin menjadi hal yang penting dan mendasar di kehidupan kita sebagai orang Kristen, yakni kasih. Kasih ini bisa dikatakan menjadi salah satu dari inti dari ajaran Kristen itu sendiri, yang mana kasih ini adalah hal yang dibawa oleh Tuhan Yesus sendiri. Di dalam karya pelayanannya, kita dapat menyaksikan bahwa bagaimana Tuhan Yesus sering membicarakan, sering menyuarakan, bahkan mengaplikasikan kasih di dalam kehidupannya. Yang mana kasih ini juga hendak Tuhan Yesus tularkan bagi dunia, di mana setiap orang dapat mengalami dan berbagi kepada sesama. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi berbicara mengenai kasih, kita sebagai orang Kristen seringkali tidak memahami apa yang dimaksudkan dengan kasih itu sendiri. Kita seringkali tidak mengerti secara
mendalam secara makna apa yang dimaksud dengan kasih yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Dan juga yang menjadi pertanyaan, sejauh apa kita sudah hidup di dalam kasih yang Tuhan Yesus ajarkan, yang Tuhan Yesus bawa ke dalam dunia. Bapak Ibu, dalam bacaan renungan kita pada Bina Iman kali ini, sedikit banyak kita dapat melihat penggambaran mengenai bagaimana nilai-nilai kasih yang Tuhan Yesus ajarkan menurut penulis surat Roma, yakni Rasul Paulus. Di dalam bacaan kita pada kali ini, Rasul Paulus sudah memberikan sebuah gambaran, sebuah contoh yang sangat gamblang, yang sangat konkret, yang bisa kita sebagai orang-orang Kristen di zaman sekarang, di masa sekarang, terapkan di dalam kehidupan kita. Jika kita melihat kembali bacaan kita dapat melihat dan menemukan setidaknya ada 3 poin utama mengenai kasih yang diajarkan oleh Rasul Paulus mengenai kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, kasih ini adalah merupakan sebuah tindakan aktif. Kasih bukan hanya sekedar perasaan, kasih bukan hanya sekedar kata-kata, ucapan bersifat verbal. Tetapi kasih ini yang dibawa, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini merupakan sebuah tindakan yang nyata, sebuah tindakan yang konkret bagi sesama manusia, atau mungkin bahkan bagi sesama ciptaan sekalipun. Kita dapat melihat misalnya di ayat yang ke-13, di mana disebutkan di sini, bantulah orang yang berada di dalam kekurangan, berilah tumpangan kepada sesama. Ini merupakan salah satu bentuk contoh yang diberikan Rasul Paulus yang ingin menunjukkan bahwa kasih ini merupakan sebuah tindakan yang aktif, tindakan yang benar-benar nyata, yang dilakukan, yang memberikan dampak kepada sesama. Yang kedua, Bapak Ibu, kasih ini merupakan sebuah hal yang erat kaitannya dengan bela rasa. Kasih adalah bela rasa, di mana ada rasa empati, rasa yang mau turut masuk ke dalam setiap pergumulan, setiap perasaan yang dialami oleh orang lain. Seperti apa yang disebutkan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita di ayat yang ke-15 sampai yang ke-16, yang mana bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Kemudian hendaklah kamu sehati, sepikir dalam hidup bersama, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa kita sebagai orang yang Kristen yang memahami dan berpedoman pada kasih, kita juga perlu memahami bahwa kasih ini juga mengajak kita untuk mau berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Kasih juga mau mengajak kita untuk menerima kesedihan orang lain. Kasih menggiring kita untuk mau berbagi kesedihan dengan orang lain. Tetapi kasih juga menggiring dan mengajak kita untuk mau menerima kesedihan orang lain. Kasih menuntun kita untuk mau memandang sesama kita, siapapun, dari latar belakang apapun, sebagai pribadi yang setara, sebagai pribadi yang sama, sebagai pribadi yang benar-benar memiliki derajat yang sama, yakni manusia, sebagai ciptaan Allah yang dikasihi oleh Allah. Kasih dapat membawa kita menjadi pribadi yang mau merangkul sesama kita sebagai sesama ciptaan. Kasih menjadikan sesama kita di mata kita sebagai suatu hal yang berharga, bukan hanya sekedar orang lain, tetapi sesama kita benar-benar menjadi orang yang bernilai bagi kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, kasih mengupayakan yang terbaik. Kasih selalu menempatkan yang terbaik bagi sesama kita,
Meskipun seringkali kita mendapatkan perlakuan yang tidak pantas, seringkali mendapatkan perlakuan yang buruk, yang negatif dari sesama kita. Tetapi dengan adanya kasih ini tidak membawa kita untuk ke dalam rasa benci dan juga dendam. Dengan kasih kita mengupayakan yang terbaik, apa yang kita mampu, apa yang kita miliki kepada sesama kita, manusia. Seperti yang digambarkan oleh Rasul Paulus yang dicontohkan di dalam bacaannya yang di ayat 17 dan sampai dengan yang ke-21. Janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Kemudian juga hiduplah dalam perdamaian. Jangan menuntut pembalasan. Kemudian jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum, dan lain sebagainya. Dengan adanya kasih, kita tidak membuat diri kita semakin terkungkung di dalam hal-hal yang buruk, yang negatif dari sesama kita lakukan kepada kita. Justru kasih ini membawa sebuah pembebasan. Kasih memberikan kita sebuah kemerdekaan dari penjara kebencian, dari penjara rasa dendam yang sudah mungkin orang-orang lain berikan kepada kita. Dan justru dengan adanya kasih ini semakin menghindarkan kita dan juga sesama kita dari relasi kehidupan yang keruh, relasi kehidupan yang negatif. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketiga poin ini menjadi suatu hal yang penting yang menggambarkan bagaimana kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dari apa yang dijelaskan oleh Rasul Paulus ini sedikit banyak dapat memberikan kita gambaran, memberikan kita pemahaman bagaimana kita dapat hidup dalam kasih kepada sesama kita. Dan kiranya hal ini terus boleh menjadi pedoman kita, boleh menjadi inti dari kehidupan kita sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus. Amin.